Kita masuk ke tugas nomor 1. Pertama kita masukkan header file yaitu iostream agar operasi output inputnya berjalan. Kemudian mendeklarasikan penggunaan namespace std dengan perintah using namespace std. Lalu kita mendefinisikan fungsi main yang merupakan titik awal program. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan sebuah array integer bernama angka dengan ukuran 5. Kemudian memberikan nilai kepada elemen-elemen dalam array angka menggunakan indeks array. Untuk menampilkan nilai-nilai dalam array, program menggunakan sebuah perulangan for yang akan mengiterasi dari indeks 0 hingga 4. Setiap elemen array ditampilkan bersama dengan indeksnya menggunakan cout. Setelah selesai, kita run untuk melihat hasilnya. Tugas nomor 2, yang pertama kita membuat header filenya yaitu iostream. Selanjutnya perintah using namespace std. Lalu kita mendefinisikan fungsi main. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan sebuah array string artis dengan ukuran 5. Lalu memberikan nilai kepada elemen-elemen dalam array artis dengan menggunakan indeks array. Kemudian program menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui array artis dari indeks 0 hingga 4. Setiap elemen dalam array dicetak ke layar menggunakan cout. Lalu kita run untuk melihat hasilnya. Tugas nomor 3, yang pertama memasukkan header file iostream. Selanjutnya perintah using namespace std.
Lalu kita mendefinisikan fungsi main. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan sebuah string kata mutiara dengan nilai pasti bisa. Kemudian program menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui string kata mutiara. Perulangan ini akan berjalan dari indeks 0 hingga panjang atau jumlah karakter dari string kata mutiara yang diperoleh menggunakan kata mutiara titik late buka kurung dalam kurung. Pada setiap iterasi perulangan, program mencetak karakter yang ada di indeks saat itu menggunakan cout. Dan kita run untuk melihat hasilnya. Tugas nomor 4, yang pertama kita memasukkan header file yaitu iostream. Selanjutnya perintah using namespace std. Lalu kita mendefinisikan sebuah struktur dengan nama buku. Struktur ini memiliki 3 anggota, 2 string yaitu judul dan pengarang, dan int untuk jumlah buku. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan variabel novel yang adalah pointer ke struktur buku dan variabel buku yang adalah instance dari struktur buku. Program mengisi nilai-nilai dari anggota struktur buku menggunakan operator. Dalam hal ini, judul buku diisi dengan badai pasti berlalu, nama pengarang dengan Margati, titik, dan jumlah buku dengan 2. Kemudian program mengatur variabel novel untuk menunjuk ke alamat memori dari variabel buku. Dengan demikian, novel adalah pointer yang menunjuk ke data dalam struktur buku. Lalu program mencetak informasi buku dengan menggunakan pointer novel dan operator pana untuk mengakses anggota-anggota struktur. Ini mencetak judul buku, nama pengarang, dan jumlah buku. Setelah itu kita run untuk melihat hasilnya. Tugas yang kelima, yang pertama masukkan header file itu iostream, selanjutnya perintah using namespace std. Lalu kita mendefinisikan sebuah fungsi penukaran yang menerima 2 parameter yaitu A dan B sebagai referensi, I and A dan I and B. Di dalam fungsi penukaran, program menggunakan variabel temp untuk menyimpan nilai sementara dari A, kemudian nilai A diubah menjadi nilai B, dan nilai B diubah menjadi nilai temp.
sehingga terjadi penukaran nilai. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan dua variabel yaitu integer c dan d. Program mengambil input dari pengguna untuk C dan D menggunakan sin. Selanjutnya, program memanggil fungsi penukaran C dan D untuk menukar nilai C dan D menggunakan referensi. Selanjutnya kita run untuk melihat hasilnya. Tugas terakhir yaitu tugas nomor 6. Yang pertama, memasukkan header file iostream, lalu memasukkan perintah use namespace std. Lalu kita mendefinisikan sebuah fungsi faktorial yang mengambil satu parameter yaitu bilangan bulat A. Dalam fungsi faktorial, program melakukan perhitungan faktorial secara rekursif. Jika nilai A sama dengan 0, maka hasil faktorial adalah 1. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan variabel integer nilai. Program mengambil input dari pengguna untuk nilai menggunakan sin. Selanjutnya, program memanggil fungsi faktorial nilai untuk menghitung nilai faktorial dari nilai yang diinputkan. Hasil perhitungan faktorial disimpan dalam variabel hasil faktorial. Kemudian kita run dan lihat hasilnya.